Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 3E Pendidikan Matematika akan membahas tentang nilai maksimum, minimum, dan metode Lagrange. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dengan saya sebagai moderator, yaitu saya Natasha Purba dengan 3 digit NIM terakhir 057, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Anin Paramita Dewi dengan 3 digit terakhir 010 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nitiput Ari Trikayanti dengan 3 digit NIM terakhir 072. Dan akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri. Untuk teman saya dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah ekstrem global, di mana definisinya adalah misalkan f adalah suatu fungsi dengan daerah asal S, dan misalkan P0 adalah sebuah fungsi di S. Maka yang pertama, f P0 adalah nilai maksimum global dari f di S jika FP0 lebih besar atau sama dengan FP untuk setiap P anggota S. Lalu yang kedua itu ada FP0 disebut nilai minimum global dari S, dari F di S jika FP0 lebih kecil atau sama dengan FP untuk setiap P anggota S. Lalu untuk yang ketiga itu ada FP0 disebut nilai ekstrim global dari FDS jika FP0 merupakan nilai maksimum global atau minimum global. Oke, bisa di next. Untuk selanjutnya itu ada ekstrim global dengan definisi misalkan f adalah fungsi daerah asal S dan misalkan P0 adalah sebuah titik di S. Maka yang pertama FP0 disebut nilai maksimum lokal dari F di S apabila terdapat sebuah cakram N yang memuat P0. Sehingga FP0 lebih besar atau sama dengan FP untuk setiap P yang merupakan anggota N irisan S. Lalu untuk yang kedua, FP0 disebut nilai minimum lokal dari F di S apabila terdapat sebuah cakram N yang memuat P0. Sehingga FP0 lebih kecil atau sama dengan FP untuk setiap P yang merupakan anggota N irisan S. Lalu untuk yang terakhir itu ada FP0 disebut nilai ekstrim lokal dari F di S apabila FP0 merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Selanjutnya, ada nilai ekstrim. Pada fungsi dengan dua atau lebih peubah, nilai ekstrim juga terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama ada titik batas atau boundary point, yang kedua ada titik stasioner atau stationary point, yang dimana titik stasioner ada jika P0 adalah sebuah titik dalam DS di mana F dapat didiferensialkan dan gradien pada fungsi F P0 bernilai 0. Yang ketiga ada titik tunggal atau singular point, yang dimana titik singular ada jika P0 adalah sebuah titik dalam S di mana F tidak dapat didiferensialkan. Misalnya, sebuah titik di mana grafik dari F mempunyai sebuah sudut lancip. Lalu kita ke teorema A, yang dimana teorema keberadaan maksimum minimum yang berbunyi jika F kontinu pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Lalu ada teorema B, yaitu teorema titik kritis, yang berbunyi, misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0, jika
fungsi f P0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 harus merupakan sebuah titik kritis, yaitu P0 adalah sebuah titik batas di S, atau sebuah titik stasioner dari F, atau sebuah titik tunggal dari F. Next. Dengan bukti, andaikan P0 di titik X0, Y0 bukan sebuah titik batas dan bukan sebuah titik tunggal, sehingga P0 adalah sebuah titik dalam di mana gradien fungsi f ada, maka gradien fungsi f P0 bernilai 0. Misalkan, f mempunyai sebuah titik nilai ekstrim di X0, Y0, maka Gx sama dengan f x, y0 mempunyai nilai ekstrim di x0, g juga dapat didiferensialkan di x0 karena f dapat didiferensialkan di x0, y0. Maka berdasarkan teorema titik kritis untuk fungsi satu peubah, g aksen x0 sama dengan f x di titik X0, Y0 sama dengan 0. Dan H aksen Y0 sama dengan F di titik X0, Y0, di mana gradiennya adalah 0, karena kedua turunan parsialnya adalah 0. Next. Nah, tadi kan ada teorema B. Sekarang kita berlanjut ke teorema C, yaitu uji parsial kedua. Andaikan f, x, y mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam lingkungan x0, y0 dan gradien fungsi f di titik x0, y0 sama dengan 0, misalkan d sama dengan d di titik x0, y0 sama dengan f sub xx di titik x0, y0, f sub y di titik x0, y0 diku min f xy kuadrat di titik x0, y0. Maka ada 4 persyaratan, yaitu jika D lebih besar dari 0 dan f sub xx x0, y0 lebih kecil dari 0, f x0, y0 adalah sebuah nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika D lebih besar dari 0 dan f sub xx x0, y0 lebih besar dari 0, f x0, y0 adalah sebuah nilai minimum lokal. Jika D lebih kecil dari 0, f x0, y0 bukan sebuah nilai ekstrim yang dimana titik x0, y0 adalah sebuah titik plana. Dan jika D sama dengan 0, uji yang dilakukan tidak memiliki hasil atau tidak memiliki kesimpulan. Mohon maaf, tidak dapat disimpulkan. Next. Untuk contoh soal yang pertama, itu ada tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 4x dikurang 8y ditambah 5. Untuk penyelesaiannya, itu ada yang pertama, mencari turunan parsial terhadap x sama dengan fx, x, y sama dengan 2x dikurang 4 sama dengan 0. Itu mendapatkan x-nya itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya itu ada mencari turunan parsial terhadap y. Fy, x, y sama dengan 4y dikurang 8 sama dengan 0. Itu akan mendapatkan nilai y-nya itu sama dengan 2. Nah, maka fungsi ini hanya mempunyai satu titik stasioner yaitu pada 2,2. Lalu selanjutnya kita substitusikan titik baru yang sudah kita temukan yaitu 2,2 ini di fungsi yang pertama. Itu akan mendapatkan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikurang 8 dikali 2 ditambah 5.
maka akan menghasilkan minus 7. Lalu eh, nilai fungsi tersebut akan dituliskan kembali menjadi x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang 4x dikurang 8y ditambah 5. Nah, itu akan dijabarkan menjadi eh, dalam kurung buka x kurang 2 kuadrat dikurang 4 ditambah 2 lalu kurung buka y dikurang 2 kuadrat dikurang 8 ditambah 5. Nah, itu akan disederhanakan lagi menjadi em, x kurang 2 kuadrat ditambah 2 dikali y dikurang 2 kuadrat minus 7. Nah, nilai ini selalu lebih besar atau sama dengan minus 7. Jadi sesuai dengan definisi, eh, eh, F2,2 sama dengan minus 7 adalah nilai minimum global dari fungsi F. Selanjutnya. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan titik ekstrim jika ada dari fungsi f yang didefinisikan dengan fungsi f x, y sama dengan 3x kuadrat plus y kuadrat min 9x ditambah 4y. Yang bisa kita lihat penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita menentukan turunan parsial pertama, yaitu turunan parsial terhadap x, yang dimana fx, x, y sama dengan 9x min 9. Lalu ada turunan parsial terhadap y, yang dimana fy, x, y sama dengan 2y plus 4. Yang kedua, mencari titik kritis, yang dimana titik kritis itu diperoleh dengan mensyaratkan fx, x, y sama dengan 0 dan fy, x, y sama dengan 0. Lalu, maka 9x min 9 sama dengan 0. X-nya diperoleh sama dengan 1. 2y plus 4 sama dengan 0. Maka diperoleh y sama dengan min 2. Lalu, sehingga titik kritisnya adalah 1, min 2 dan min 1, min 2. Lalu, yang ketiga itu, langkah ketiga adalah turunan parsial kedua, yang dimana fxx, x, y sama dengan 18, fungsi x, y sama dengan 2, dan fungsi xy, x, y sama dengan 0. Langkah keempat yaitu ada uji turunan parsial kedua yang didapatkan dengan rumus D sama dengan fungsi x, x 0, y 0, fungsi y, x 0, y 0, min fungsi xy, x 0, y 0 kuadrat. Di titik kritis 1, min 2, D itu didapatkan 36, bisa dilihat karena dia lebih besar 0 dan fungsi xx min 1, fungsi fxx 1, min 2 lebih besar 0, maka berdasarkan teorema C bagian 2, titik 1, min 2 adalah minimum lokal. Nilai minimumnya f, fungsi f 1, min 2 sama dengan min 10. Di titik kritis min 1, min 2, D-nya itu kita dapatkan min 36. Karena D lebih kecil dari 0, maka sesuai teorema C bagian 3, di titik min 1, min 2 adalah titik pelana, sehingga bukan titik ekstrim. Nah, kesimpulannya itu titik ekstrim fungsi adalah minimum lokal di 1, min 2 dengan nilai min 10 dan titik min 1, min 2 merupakan titik pelana. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas metode Lagrange, yaitu ekstrim fungsi dengan kendala. Nah, dalam kalkulus sering dicari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Contohnya, menghitung luas terbesar, menghitung nilai maksimum suatu fungsi, biaya minimum, dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah kadang pencarian maksimum atau minimum itu tidak bebas, tetapi harus memenuhi syarat tertentu atau kendala.
Contohnya yaitu mencari nilai maksimum fxy dengan syarat gxy sama dengan 0. Nah, masalah seperti ini disebut ekstrim dengan kendala. Nah, mengapa tidak selalu bisa disubstitusi? Pada beberapa soal, kendala bisa disubstitusi langsung ke fungsi utama. Namun, tidak selalu kurva kendala dapat disubstitusikan ke dalam fungsi semula. Karena itu dibutuhkan metode lain, yaitu metode pengalih Lagrange. Next. Nah, adapun makna visualnya yaitu fungsi f x, y sama dengan k disebut kurva ketinggian. Kemudian gx, y sama dengan 0 disebut kurva kendala. Titik ekstrim ini terjadi saat kurva ketinggian f x, y sama dengan k menyinggung kurva kendala gx, y sama dengan 0. Nah, pada titik singgung tersebut terdapat gradien f dan gradien g sejajar atau segaris. Secara matematis, gradien fungsi f di titik P0 sama dengan lambda gradien g di titik P0 dengan lambda adalah bilangan real atau disebut dengan pengalih Lagrange. Next. Terdapat teorema metode Lagrange, yaitu untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi di titik P yang dikenai kendala G di titik P sama dengan 0, maka titik ekstrim terkendala diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan, yaitu gradien fungsi di titik P sama dengan lambda gradien G di titik P dan G di titik P sama dengan 0. Untuk P dan lambda, setiap titik P yang memenuhi sistem tersebut disebut titik kritis untuk soal ekstrim terkendala, dan bilangan real lambda yang bersesuaian disebut pengalih Lagrange. Next. Nah, adapun langkah umum menggunakan metode Lagrange yaitu yang pertama menentukan fungsi tujuan yaitu f x, y. Yang kedua menentukan fungsi kendala yaitu gx, y sama dengan 0. Kemudian menghitung gradien masing-masing fungsi yaitu gradien f dan gradien fungsi g-nya. Yang keempat, membentuk persamaan Lagrange, yaitu gradien fungsi f sama dengan lambda gradien g. Yang kelima, menyusun sistem persamaan, yaitu gradien fungsi di titik P sama dengan lambda gradien fungsi g di titik P, dan g di titik P sama dengan 0. Untuk selanjutnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan, dan yang terakhir menentukan nilai maksimum atau minimum. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x, y) sama dengan x plus 2y pada daerah yang memenuhi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya itu dimulai dari yang pertama menentukan fungsi tujuan, yaitu f(x, y) sama dengan x plus 2y. Kemudian menentukan fungsi kendala, yaitu gx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Untuk selanjutnya, kita langsung menentukan gradien dari fungsi semula, fungsi tujuan, dan fungsi kendala, yaitu gradien fungsi f, x, y sama dengan 1,2. Kemudian gradien g, x, y sama dengan 2x, 2y. Untuk selanjutnya kita mencari bentuk persamaan Lagrange yaitu gradien f sama dengan lambda gradien g. Sehingga 1,2 sama dengan lambda 2x, 2y. Maka diperoleh sistem yaitu 1 sama dengan 2 lambda x dan 2 sama dengan 2 lambda y. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai x dan nilai y. Didapat x sama dengan 1 per 2 lambda dan y sama dengan 1 per lambda. Kemudian langkah selanjutnya yaitu substitusi ke fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Setelah disubstitusi menjadi 1 per 2 lambda kuadrat tambah 1 per lambda kuadrat sama dengan 5.
menjadi 1/4 lambda kuadrat plus 1/lambda kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya menjadi 5/4 lambda kuadrat sama dengan 5. Hasil lambda kuadrat sama dengan 1/4 dan lambda sama dengan plus minus setengah. Untuk selanjutnya kita mencari titik kritis, yaitu jika lambda sama dengan setengah, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita mencari titik kritis. Jika lambda sama dengan setengah, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 setelah disubstitusi. Kemudian jika lambda sama dengan min setengah, didapat X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 2. Untuk selanjutnya kita mencari nilai maksimum dan minimum dengan mensubstitusi ke fungsi tujuan. Di mana jika fungsi f 1,2 sama dengan X plus 2Y sama dengan 1 plus 2 kali 2 sama dengan 5. Di mana ini disebut nilai maksimum. Kemudian fungsi f negatif 1, negatif 2 sama dengan X plus 2Y sama dengan negatif 1 min 2 kali 2 sama dengan negatif 5, di mana di sini bernilai minimum. Jadi nilai maksimum yang didapat yaitu 5 dan ada pada titik 1,2 dan nilai minimum sama dengan negatif 5 ada pada titik negatif 1, negatif 2. Sekian video pembahasan materi dari kami. Kelompok 1 dari kelas 3E Pendidikan Matematika. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan, Prof. Terima kasih.